Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Senang sekali saya bisa menyapa Anda kembali di channel Aryapreneur Official. Tidak seperti biasanya teman-teman, di konten kali ini saya sedang tidak berada di luar ruangan, apalagi di gedung-gedung pasar. Kali ini saya berada di dalam ruangan, teman-teman bisa melihatnya sendiri. Nah, di episode kali ini saya ingin membahas sisi lain dari keseharian kita sebagai pedagang. Mungkin ini ada sedikit nyeleneh, tapi masih punya kaitan. Saya harap teman-teman bisa menyimak video ini sampai akhir, sehingga teman-teman bisa mendapatkan poin penting untuk dijadikan bahan renungan. Yuk sama-sama, mari kita bahas. Bagi teman-teman yang mau buka usaha di bidang perdagangan dan mencari referensi, serta teman-teman yang memiliki hobi di bidang perdagangan dan pasar, channel ini merupakan tempat yang tepat untuk teman-teman kunjungi. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Pernahkah terlintas dalam pikiran teman-teman sebuah pertanyaan? Jika dukun pesugihan mampu membuat orang lain kaya raya, lalu mengapa dirinya sendiri masih miskin? Jika memang dukun pesugihan itu sakti, tidaklah lebih baik membuat dirinya kaya raya terlebih dahulu? Setidaknya ada dua kemungkinan untuk menjawab pertanyaan ini ya, teman-teman. Kemungkinan pertama, si dukun itu adalah seorang penipu. Ia tidak memiliki kesaktian sama sekali. Dia hanya memanfaatkan keserakaan orang-orang yang ingin kaya secara instan. Lalu si dukun itu tadi menipu si kliennya itu dengan berbagai macam tipu daya. Kemungkinan yang kedua, si dukun itu memang sakti, punya kemampuan untuk membuat si kliennya itu kaya. Tetapi si dukun itu tahu resiko dari ilmu pesugihan yang ia miliki. Jika itu diterapkan untuk dirinya sendiri, maka ia akan kerepotan menyiapkan tumbal dan menjauhi pantangan-pantangan yang jika ia langgar, maka ia akan binasa. Maka sangat logis bagi si dukun, daripada memperkaya diri sendiri tapi akhirnya binasa, lebih baik memungut bayaran dengan jumlah tertentu kepada si klien, lalu biarlah si klien itu kaya raya dari pesugihan, tetapi ia harus menanggung sendiri akibatnya. Jawaban dari dua kemungkinan tadi, kita bisa mendapatkan alasan logis kenapa dukun pesugihan mayoritas tetap miskin. Terlepas dari kenyataan bahwa sesungguhnya pihak yang paling dirugikan adalah si klien, sebab ia harus menerima dua konsekuensi duniawi, yaitu kalau bukan kena tipu, ya binasa, dan satu konsekuensi ukhrawi, yaitu dosa syirik. Nauzubillah. Di sisi lain, kita jarang atau bahkan tidak pernah terbesit di dalam pikiran kita sebuah pertanyaan, mengapa ada seorang pengemis lebih rela mendoakan orang lain daripada dirinya sendiri? Jika teman-teman bertemu dengan pengemis lalu memberinya uang, tidak usah banyak-banyak, misalnya 20.000 saja. Teman-teman akan menyaksikan si pengemis itu akan mendoakan teman-teman dengan doa yang terbaik, doa yang istimewa, yang mungkin doa itu jarang ia panjatkan untuk dirinya sendiri. Mengapa fenomena ini bisa terjadi? Setidaknya ada dua kemungkinan atas jawaban fenomena ini, teman-teman. Kemungkinan pertama, ia bukanlah seorang pengemis asli. Ia mengemis karena terpaksa, sebab kehidupannya sudah mentok. Harapannya pun sudah menipis, sehingga doa untuk dirinya sendiri pun tidak muluk-muluk. Setidaknya doanya seperti ini, contohnya, ya Allah, semoga ada orang baik yang bisa kasih uang makan untuk saya buat hari ini saja. Nah, ketika kamu bertemu si pengemis tadi dan memberinya uang 20.000 saja, maka si pengemis itu pasti gembira dan mendoakan Anda dengan doa yang muluk-muluk, doa yang panjang-panjang, doa yang istimewa, intinya doa yang terbaik lah. Kemungkinan kedua, Anda bertemu dengan pengemis asli. Sebut saja pengemis profesi. Pengemis profesi itu kesehariannya memang mengemis. Namun rata-rata uang yang ia dapatkan itu dari orang senilai 1.000 perak atau 2.000 perak.
Sehingga sekalinya bertemu dengan kamu yang kasih uang 20.000, maka si pengemis itu pasti gembira dan kamu akan mendapatkan doa yang terbaik, doa yang istimewa, yang sama dengan kemungkinan yang pertama tadi. Mengapa mayoritas pengemis lupa mendoakan dirinya sendiri dengan doa yang terbaik? Begini teman-teman, baik pengemis terpaksa maupun pengemis profesi, mereka telah mengalami kehidupan yang berat dan penuh keputusasaan. Sehingga ada fase mereka akhirnya mentok. Sehingga mindsetnya pun juga ikutan mentok. Sehingga mereka pun soal doa saja, mereka itu soal doa untuk dirinya sendiri saja, mereka ragu-ragu. Ya. Soal doa yang mereka panjatkan untuk kita, insya Allah bernilai ibadah dan berpahala. Dan kita yang didoakan juga pasti merasa senang. Alhamdulillah ada yang mendoakan kita ya. Tentunya kita merasa senang. Ya, namun alangkah eloknya jika doa itu mereka panjatkan untuk diri mereka sendiri. Nah, soal mindset itu mungkin menjadi alasan tersendiri mengapa ada minoritas pengemis yang mampu menjadi orang kaya juga. Punya kendaraan bagus, punya rumah mewah di kampung, dan lain-lain. Bisa jadi pengemis itu menyadari potensi dirinya, sehingga ia tidak lupa mendoakan dirinya sendiri dan tidak ragu meningkatkan ikhtiar. Terlepas, soal pengemis profesi itu hukumnya haram atau tidak ya teman-teman, itu pembahasan yang lain. Jadi kesimpulan yang bisa kita petik pada pembahasan kali ini adalah yang pertama, mayoritas dukun pesugihan itu tetap miskin meskipun bisa bikin kliennya kaya raya, sebab ia tahu potensi bahaya dari pesugihan itu. Yang kedua, mayoritas pengemis tetap miskin sebab ia tidak menyadari potensi dirinya sendiri akibat kesulitan yang ia alami sejak lama, sehingga ia sampai pada kementokan berpikir yang berakibat pada mendoakan diri sendiri saja ragu-ragu. Kesimpulan yang ketiga, ketahuilah bahwa profesi dukun dan pengemis adalah sama-sama haram dalam Islam. Tetapi ada perbedaan yang paling menonjol di antara keduanya, yaitu doa seorang pengemis akibat kebaikan kita itu jauh lebih mulia daripada penerapan ilmu pesugihan oleh dukun kepada kliennya. Oke, demikian teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Saya Haryadi, pekerja jasa belanja. Sampai jumpa di video selanjutnya.